Jadi 3 poin penting yang teman-teman semua wajib ketahui untuk semua KPM, baik PKW PNT, karena ini ada aturan baru yang mungkin juga menyebabkan kalian bisa tergraduasi atau tidak berlagi untuk dapat bantuan, baik bantuan di periode sekarang pun juga periode nanti, teman-teman. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, video kali akan menyampaikan 3 info penting aturan terbaru dari Kemensos yang perlu diketahui oleh semua KPM, baik KPM PKH ataupun juga KPM BPNT, teman, karena emang juga ini sangat penting untuk teman-teman ketahui untuk keberlanjutan kalian menerima bantuan bansos dari pemerintah. Karena ini sangat berkaitan juga dengan kalian, dan mungkin juga inilah penyebab utama kenapa banyak teman-teman juga akhirnya bantuannya tidak bisa dicairkan di periode kali ini, teman-teman. Jadi buat lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir agar lengkap informasinya, clear dan agak paham. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan pemerintah lainnya seperti PKH, BPNT, dan juga PIP, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, seperti biasa untuk mulai, buat teman-teman please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah bagaimana progres bantuan kalian, apakah sudah cukup belum, dan juga dari kalian mengenai aturan baru dari Kemensos yang 3 ini. Jadi please komen di bawah. Jadi buat yang sudah like, komen, subscribe, dan juga share, thank you banget, semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Oke teman, jadi ini ada info penting juga dari Kemensos, teman-teman. Jadinya adanya saya rangkum ya. Jadi 3 poin penting yang teman-teman semua wajib ketahui untuk semua KPM, baik PKW PNT, karena ini ada aturan baru yang mungkin juga menyebabkan kalian bisa tergraduasi atau tidak berlagi untuk dapat bantuan, baik bantuan di periode sekarang pun juga periode nanti, teman-teman. Jadi biar nggak lama, langsung aja. Ini aturan yang pertama saya akan bacakan, teman-teman ya. Jadi aturan dari Kemensos yang pertama adalah bagi seluruh keluarga penerima manfaat apabila dalam keluarganya menerima bantuan sosial, program keluarga harapan atau PKH, dan ada salah satu anggota keluarganya yang telah bekerja dan memiliki pendapatan atau gaji di atas UMP, upah minimum provinsi, maka akan didata oleh pendamping sosial dan akan segera proses graduasi. Dan proses tersebut sudah mulai dijalankan di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, jadi ini aturan yang pertama, teman-teman. Jadi biar lebih simpelnya, jadi nanti buat teman-teman para KPM PKH, jika kalian punya anggota keluarga yang akhirnya bisa bekerja di sebuah perusahaan, teman-teman, dan dapat gaji di atas UMP atau upah minimum provinsi, itu pun juga berbeda-beda di setiap wilayah. Contohnya kayak di Bali itu sekitar 2,7, teman-teman, 7 juta untuk per bulannya. Jika terdata dapat gaji di atas itu, teman-teman, itu nanti kemungkinan besar kalian akan digraduasi atau akan dicabut untuk pertanyaannya, jadi nggak akan bisa dapat bantuan lagi dari Kemensos. Nah, ini pun juga sepertinya sudah terjadi, teman-teman. Karena juga banyak teman-teman yang akhirnya bantuannya tidak bisa cair, bahkan sekarang pun itu belum berubah untuk periode pencairannya. Setelah saya cek pun ternyata beberapa emang ada yang bilang itu anak saya sudah pisah kakak sebenarnya, tapi dia sudah bekerja di sebuah kantor atau perusahaan. Jadi itu terdata dan terdeteksi, akhirnya dianggap keluarga tersebut itu tidak bisa lagi bantuan karena dianggap sudah ada anggota keluarga yang punya pekerjaan dan dapat gaji di atas UMP, teman-teman. Jadi ini emang bisa dibilang ini ya aturan yang cukup ketat. Jadi kenapa Kemensos bisa mendata, teman-teman? Karena gini, jadi kalau kita kerja di sebuah perusahaan kantor, itu kan dia akan terdata juga di BPJS Ketenagakerjaan. Dan di sana akan diinfokan berapakah gaji si pegawai tersebut, teman-teman. Jadi misal nih, saya bekerja di sebuah hotel akhirnya, kemudian itu terdaftar BPJS, dan di sana diinput saya dapat gaji misalnya 3 juta rupiah per bulan. Nah, itu kan sudah di atas UMP dari daerah Bali. Kemudian data PJS pun ini akan sinkron dengan data DTKS di Kemensos, teman-teman. Jadi nick-nya akan sama, dicek nick saya atas nama saya di BPJS tercatat sudah bekerja dengan gaji sekian. Dan nick saya pun juga terdata di TKS sebagai penerima bantuan PKH. Dan ini dianggap penemuan. Jadi nick ini, keluarga ini sudah punya gaji di atas UMP,
Jadi otomatis dia sudah tidak berhak untuk bantuan, dan nanti dari Kemensos akan menginfokan ke pendamping, dan pendamping juga akan menginfokan ke si KPM untuk lebih jelasnya kenapa tidak ada bantuan. Mungkin tidak semua akan langsung diinfokan ya, akan lebih sering duluan digraduasi by system, jadi bantuannya tidak akan cair teman-teman. Jadi buat nanti yang emang kalian merasa punya anggota keluarga yang akhirnya bekerja ternyata di BPJS dan punya gaji di UMP, ini kemungkinan kalian akan digraduasi dan juga penyebab kalian tidak cair untuk bantuannya dari periode ini sampai dengan periode kedepannya teman-teman, seperti itu. Kemudian teman-teman, aturan kedua juga teman-teman ya, di mana Kemensos punya rencana teman-teman, jadi bagi keluarga penerima manfaat PKH yang berusia produktif 20 tahun sampai 40 tahun akan dilakukan pendekatan agar menerima bantuan sosial program PENA teman-teman. Seperti bahas juga kemarin sebelumnya, agar KPM bisa keluar dari jeratan kemiskinan dan bisa berwirausaha dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. KPM akan mendapatkan bantuan berupa uang modal 6 juta rupiah, dibimbing oleh klinik PENA, dan berupa bahan baku dan lain-lain. Nah, ini adalah program dari Kemensos untuk para KPM PKH yang di usia rentan 20 sampai 40 usia produktif ya, dan dirasa punya peluang untuk berwirausaha teman-teman. Jadi ini sifatnya tidak dipaksa ya, tapi lebih ke penawaran. Jika kalian berminat, kalian tertarik, dan kalian ingin, nanti bisa kalian dapatkan modal 6 juta untuk mulai usaha, tapi sebagai konsekuensinya kalian tidak akan dapat lagi bantuan pemerintah dan akan dicabut dari kepesertaan DTKS teman-teman. Ini pun tujuannya baik ya, agar kalian nanti bisa mandiri, jadi dikasih modal buat usaha, misal usaha agen pulsa, atau mungkin usaha jual kue, jual makanan. Jadi akan diberikan modal 6 juta, diberikan juga pelatihan di klinik PENA, dan nanti pun juga akan diinfokan strategi-strategi atau cara-cara untuk kalian bisa menjadi wirausaha agar punya peluang yang berhasil teman-teman, seperti itu. Jadi sebenarnya menarik teman-teman, tapi ini kembali lagi ya pilihan buat teman-teman. Sebenarnya plus minus sih. Kalau memang kalian ingin mandiri, kalian ingin lagi tidak bergantung pada pemerintah, kalian bisa ambil ini. Jika kalian mungkin sudah punya usaha sampingan nih, yang sudah bisa berjalan tapi kurang modal, tapi punya prospek yang bagus, kalian bisa ambil program ini teman-teman untuk nanti dibantu oleh Kemensos, dapat modal, tapi akhirnya ya, tapi sebagai gantinya kalian tidak akan lagi dapat bantuan Kemensos setiap bulan teman-teman, baik itu PKH, baik itu bantuan ibu hamil atau mungkin bantuan anak sekolah akan dihapus dan digantikan akan dapat satu kali aja untuk permodalan dari usaha ini, seperti itu. Ini menarik, tapi ini tidak dipaksa teman-teman ya, tapi ini lebih ke penawaran dari pihak Kemensos dan juga dari pendamping nanti yang akan melihat apakah dirasa kalian bisa diberikan penawaran ini. Kalau memang kalian dianggap belum bisa, mungkin nggak akan ditawarkan, seperti itu. Atau juga misalnya ke pendamping mengenai bantuan ini, jika memang kalian berminat, kalian bisa tanyakan apakah bisa ada peluang untuk dapetin bantuan atau program PENA ini teman-teman, seperti itu. Kemudian info ketiga yang juga cukup penting teman-teman, juga banyak banget teman-teman yang mengenai hal ini, di mana banyak teman-teman menginfokan tuh, Kak, saya mau ngambil uang, tapi kakak saya ada di warung, si pemilik warung. Jadi mereka yang pegang. Nah, itu sekarang sudah dipertegas teman-teman. Karena emang dari tahun ini pun di awal-awal tuh sudah kita tidak wajib sebagai penerima bantuan BPNT untuk berbelanja di warung, baik bantuan PKH BPNT teman-teman. Kalau dulu kayak BPNT kan emang harus ke warung ya untuk kita mendapatkan sembako berupa barang komoditi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, harus ngambil di sana. Tapi sekarang lebih fleksibel, kita tidak harus belanja di warung, kita bisa belanja di mana saja. Yang penting kita emang membeli kebutuhan yang sesuai dengan tujuannya, kayak bantuan sembako, kayak beras, telur, daging teman-teman. Nah, jadi sekarang sudah diresmikan, jadi pihak warung sama sekali tidak boleh memaksa KPM untuk berbelanja di warung, apalagi sampai menahan dan juga mengambil kartu KKS si KPM teman-teman. Jadi kalau masih ada praktek seperti ini, kalian bisa laporkan ke pendamping atau juga bisa infokan langsung ke warungnya bahwa ini sudah dilarang dan sudah tidak boleh ada pemasaran seperti ini lagi, seperti itu. Kemudian juga pihak warung tidak boleh lagi memaketkan komoditi barang yang wajib diambil oleh KPM. Jadi kalau warung mungkin dulu ada yang ini ya, bantuan mungkin 4.000 selama 2 bulan, sudah langsung dibuatin paket nih sama mereka nih. Jadi kayak beras mungkin 25 kg, lalu dapat telur, dapat ayam, dapat garam, dapat segala macam. Sekarang sudah tidak boleh teman-teman. Kalian masih boleh belanja di warung tapi tidak wajib, seperti itu. Kemudian juga
yang seperti tadi, jadi tidak boleh juga menahan kartu dari si KPM, lalu juga tidak boleh mengancam si KPM untuk selalu berbelanja di sana, itu tidak boleh. Kemudian juga melakukan pengecekan saldo tanpa izin dari KPM juga nggak boleh. Dan juga tidak boleh memberikan barang yang tidak layak konsumsi oleh uh, e-warung untuk si KPM. Misalnya udah mau expired atau mungkin sudah tidak layak pakai tapi dengan harga yang normal, itu sangat tidak boleh. Jadi teman-teman KPM kalian juga harus tegas, kalian tidak tidak boleh lemot atau menerima saja apapun yang dibilang oleh si warung, karena mereka sekarang tidak menjadi opsi wajib untuk kalian berbelanja dari hasil bantuan yang kalian dapatkan, teman-teman, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua, itu sih info pentingnya. Jadi kalian yang mungkin tidak share bantuannya nanti, jika emang kalian ada anggota keluarga yang sudah punya gaji UMP, itu mungkin jadi penyebabnya. Lalu 2 poin lain pun itu juga menarik ya, dimana ada program pena dan juga untuk e-warung yang sekarang juga sudah resmi tidak wajib lagi kalian berbelanja di sana. Boleh dimanapun teman-teman. Jadi tidak wajib di e-warung seperti itu ya. Jadi sekian untuk update teman-teman malam hari ini untuk bantuan informasi penting dari Kemensos untuk para KPM. Semoga bermanfaat. Kita juga bisa tercerahkan dengan informasi ini teman-teman. Dan juga kalian bisa mampir ke YouTube saya karena ada banyak banget info penting mengenai bantuan pemerintah, PKH, BPNT, PIP, prakerja. Untuk teman-teman semua juga mungkin bisa menjawab question teman-teman seputar bantuan pemerintah. Dan juga buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya, Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!